Shalom. Siap untuk muji Tuhan? Amin. Boleh buka masker sebentar, kasih senyum kanan kiri. Tunjukkan sukacita di dalam Tuhan, amin. Mari kita memuji Tuhan.
daripada kami Tuhan yang setia kepada Engkau ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanmu, hati yang
Iya Bapak. Terima kasih Yesus. Sungguh hati kami bersuka kalau siang hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu, dan kami rasakan anugerah Allah turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapak, untuk melengkapi apa yang ada dalam hati kami. Berbicaralah pribadi lepas pribadi bagi kami semua Tuhan. Engkau yang mengetahui kebutuhan kami. Engkau yang berbicara khusus ke dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk. Haleluya. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa. Luar biasa. Udah jarang disebutin ya. Sekali lagi, apa kabar saudara? Luar biasa. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak raja segala raja. Tadi kita angkat pujian Tuhan Maha Besar. Amin. Ya, kita percaya, kita beriman. Allah kita luar biasa. Amin. Kalau Allah kita luar biasa, kita juga luar biasa. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 60 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak apa saudara? Menginjak-injak para lawan kita. Siapa lawan kita? Tetangga kita. Musuh kita. Siapa musuh kita? Yang benci kita? Oh, tidak ya. Bukan itu musuh kita. Ya, mungkin di sini yang bekerja punya atasan galak, ya. Ya, rata-rata punya atasan ya. Apa semua atasan di sini? Amin. Beriman luar biasa ya. Atasan semua ya. Jadi kalau jadi atasan jangan galakin bawahan. Nanti sama kalau galakin bawahan ya, dia manggut sama kita. Iya Pak. Tapi dia balik tetap gitu. Belum kita begitu dia balik lagi. Nah, potong gaji. Repot saudara ya. Ya, bukan itu saudara ya. Yang menjadi lawan kita adalah siapa saudara? Iblis ya. Kita lihat di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Ya, sudah ketemu semua? Amen. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging kita, ya, tetapi melawan pemerintah. Jangan berhenti di sini saudara. Kalau saudara berhenti di sini, maka kita akan demo melawan Pak Jokowi. Nanti kita ditangkap saudara ya. Melawan penguasa-penguasa. Wah, nih penguasa-penguasa siapa ini? Gubernur, bupati, wali kota. Bukan itu ya. Jangan stop di sana. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ya, ingat saudara, iblis ada di sekitar kita. Ya, dia mungkin bisa lebih dekat daripada malaikat dekat kita. Iblis lebih dekat daripada kita. Kenapa? Karena tujuan dia agar kita jangan masuk dalam kerajaan surga. 2000 tahun yang lalu Yesus menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari dosa-dosa kita, ditempatkan kita tempat yang bagus. Iblis tidak suka itu, karena nanti pada saat bunyi sangkakala, iblis akan terkencing-kencing. Maaf, iblis kencing nggak saudara? Nggak ya? Iblis nggak bisa kencing karena dia roh saudara ya. Iblis akan takut karena pada saat nanti bunyi sangkakala, saat kita orang-orang yang sudah ada di bawah, mungkin kita yang masih hidup, kita diangkat dan kita siap dipanggil. Pada saat namamu dipanggil, ya saya ada, itulah kemenangan. Dan iblis jatuh dalam pembuangan. Iblis masuk dalam kematian selama-lamanya. Ini yang dia takutkan. Dia bawa sebanyak-banyaknya. Saat ini dia mencoba. Itulah lawan kita. Amin saudara. Secara nyata bisa saudara para pendengar setan. Karena iblis itu malaikat itu sepertiga malaikat di surga turun ke bumi, bisa dia berbentuk setan-setan yang mungkin saudara percaya. Ya. Pernah lihat setan? Kalau setannya cantik mungkin nggak apa-apa saudara, ya, ya kan ya. Kalau cantik sih oke aja katanya ya. Oh, laki-laki begitu saudara. Yang perempuan juga sama. Kalau setannya ganteng oke juga gitu ya. Enggak.
Iya. Saya tanya tadi pagi, siapa yang pernah lihat setan? Wah, ada yang lihat. Di sini rasanya ada ya. Ada yang pernah lihat setan? Nggak ada. Jangan mertuamu dibilang setan, bahaya itu. Memang kalau Pedi punya mantu, nanti dia dipanggil mertua setan. Dia Pedi ya, karena marganya setan. Marganya marga itu jadi setan gitu. Kalau saya nggak bisa dipanggil setan, karena marga saya Ho, jadi saya Ho gitu. Kalau yang marganya deng, jadi sedeng. Di sini yang marganya deng nggak ada ya, dipanggilnya sedeng gitu. Marganya apa? Sedeng katanya. Saya kasih dalam Tuhan. Jadi setan itu secara fisik memang menggoda kita, menguasai kita. Tetapi dia tidak biasanya seperti itu, saudara. Hanya beberapa yang mungkin digoda, dilihat, ditakut-takuti dengan setan. Ya, saya pernah alami, saudara. Ya, dulu saya salah sangka dengan Gagah Perkasa. Ya, pada saat saya di rumah, saya diam. Saya ikut kebaktian keluar, ada acara itu. Tinggal saya sendirian nonton televisi gitu ya. Tiba-tiba bangku saya bergerak. Mana sendirian gitu, saudara ya. Saya dengan Gagah Perkasa tadi, ya saya lihat, lu bergerak lagi buat tangking lu. Ah itu kan kita gitu kan. Nggak lama udah berhenti, bergerak lagi, saudara. Rek. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar lu setan. Keluar ke setannya. Tiba-tiba membantu saya di atas rumah. Pak, gempa katanya. Bukan setan gempa, saudara. Ditengking-tengking nggak mau keluar. Yang kayak gini nggak bisa diusir tuh. Nggak bisa diusir dengan tengkingan, saudara. Kadang-kadang kita sangat sombong gitu kan. Semua ditengkingin dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga bilang ada setan yang nggak bisa ditengking. Suatu kamu mau Gagah Perkasa, ditengkingin keluar, kabur dia. Iya. Saya dengar cerita teman saya di kantor, kerasukan setan gitu ya. Wah, dipanggil yang bisa ini nggak bisa. Tiba-tiba dia dengan Gagah Perkasa ya, karena dia anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Di dalam diri saya ada roh kebenaran. Ya, dengan in the name of Jesus, iblis keluar. Benar, saudara, dia tengking keluar, semua kagum sama dia. Iblis bisa keluar. Ya. Tapi ada kalanya. Bahkan murid Tuhan Yesus juga tidak bisa mengusir setan. Ya. Dalam Markus, pada saat anaknya kerasukan setan, dibawa ke murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Lalu murid Tuhan Yesus sama kayak tadi, dalam nama Yesus. Enggak keluar juga tuh setan. Ya, malah ketawa mungkin setannya. Ya. Lalu nyerah, murid-muridnya bawa ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Dimarahin, saudara. Murid-muridnya dimarahin. Hei, kamu yang kurang percaya. Ya. Baik. Lalu Yesus mengusir setan. Hei, roh yang ada di dalam anak ini keluar. Keluar. Selesai begitu. Lalu Tuhan Yesus, murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Ya, apa kata Tuhan Yesus? Kita lihat di Markus, saudara. Markus 9 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Markus 9 ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Murid-muridnya mungkin kurang doa. Betul, saudara? Ini murid-muridnya bandel juga, saudara. Ingat pada saat mau ke Yesus pada malam di Bukit Zoljuta, ya, Yesus bilang tinggallah di sini, tinggal kamu berdoa. Yesus pergi ke atas berdoa sendirian. Yesus setelah berdoa turun ke bawah, dia lihat murid-muridnya apa, saudara? Berdoa gak? Sare, saudara. Tidur. Diomelin lagi sama Tuhan Yesus. Masa akan kamu tidak bisa berdoa untukku 1 jam saja? Tidur. Nah ini ada jenis-jenis, ya, setan ini tidak bisa kita usir. Ada jenis-jenis seperti ini yang kuat, saudara.
Ya, kan ada tingkatannya juga itu. Ya, setan-setan, ya, ada yang kerocok-kerocoknya, ada yang kaptennya, ada yang jenderalnya. Nah, udah ketemu jenderalnya, nggak bisa kita, apalagi kurang berdoa, udah kita dipermainkan. Ya. Nah, satu cerita lagi. Waktu saya di Kalimantan, saudara, malam saya ngetik komputer. Saya masuk buat tesis untuk bukan pengajuan S2 saya. Masih bikin gitu. Suasana hening di barak di tengah hutan, saudara. Ya. Tiba-tiba pintu kayu, karena itu rumahnya bukan tembokin, semua kayu ya, di barak. Berbunyi dan saya lihat pintu itu bergerak. Nah, saya lihat, nah, ini ada sesuatu ya. Kalau saya bicara sesuatu, maka saya dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Jadi saudara berhenti gak? Enggak, saudara. Enggak berhenti, saudara. Nah? Lalu enggak langsung, maksud saya enggak langsung kembali langsung berhenti, tapi saya duduk lagi, saya main komputer lagi, berbunyi lagi, makin kencang, saudara. Lalu saya samperin lagi. Yang pertama kan berhasil kan? Berhenti. Yang kedua, saudara, saya lihat itu naik ke atas, saudara. Yang saya lihat itu slot, tahu ya slot kalau buat rumah itu jam itu pakai slot gitu, yang supaya pintu nggak keluar di slot gitu. Nah biasanya kan ada tonjolnya turun ke bawah gitu, saudara ya, ditutup turun ke bawah, jadi supaya nggak buka. Tiba-tiba itu naik ke atas, saudara, naik ke atas. Saudara berani nggak menghadap situ sendirian di tengah hutan? Balik lagi, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang dalam diri kita lebih kuat. Amin. Tapi kuasa bukan kita, tapi Tuhan Yesus berikan roh kekuatan kepada kita. Tadi dikatakan, ya, menginjak-injak musuh kita bukan kita, tapi roh yang ada di dalam kita yang bisa mengalahkan itu. Amin, saudara. Ya, ini semua saya lihat dan saya rasakan. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu secara mata kita melihat, fisik kita melihat. Ada sesuatu yang tidak kita sadari, ya. Iblis itu bekerja dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, saudara. Apa, saudara? Rasa takut kita. Rasa takut kita bisa menjatuhkan kita, betul nggak? Apalagi gini, saat ini lagi kesulitan, ya. Kita bersyukur beberapa tidak mengalami kesulitan, tapi mungkin hampir sebagian besar mengalami kesulitan, ya. Kesulitan ekonomi membuat kita menjadi takut melihat ke depan. Minggu lalu kita bicara tentang iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, yang tidak kita lihat, ya. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti satu-satu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak kita lihat ke depan, ya. Tapi kenyataannya kalau kita ada di sisi sekarang, kita melihat ke depan, ya, kita menjadi takut. Kenapa? Karena kita tahu, ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di saat ini kita lihat apa yang dikatakan Daud. Dia percaya, beriman bahwa Allah akan mengalahkan musuh. Kenapa Daud berkata demikian? Karena dia raja. Dia tahu, ya, bahwa musuh dia sangat banyak. Dia tidak bisa mengalahkan itu tanpa pertolongan dari Tuhan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tadi saya katakan, bukan melulu kita berhadapan setan secara fisik, tapi kita berhadapan juga dengan setan yang masuk dalam pikiran kita. Rasa takut kita, ya. Di sini mungkin sebagian besar adalah pekerja, ya. Pengusaha mungkin sedikit, ya. Tapi pengusaha lebih ngeri lagi, saudara. Kalau duit sudah tidak di tangan, dia harus bayar gaji karyawan, ya. Mungkin keringatnya udah keluar apa? Keluar darah ya, saudara? Enggak, ya. Keluar apa, saudara? Keluar garam, asin kan keringatnya, ya. Takut. Kalau karyawan mungkin, ya, akhir bulan setengah gaji, oke lah diterima, masih terima gaji. Tapi kalau yang pengusaha, stres, saudara. Nah, ini ketakutan digoreng oleh iblis, ya.
agar kita jatuh. Kita tidak lagi jadi pahlawan perang gagah perkasa mengalahkan iblis, tapi kita jatuh. Ini yang iblis inginkan. Lalu kita lihat cerita Daud. Apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita lihat di Daniel. Kita buka kitab Daniel. Ya, Daniel 2. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat ya, lalu saya akan sampaikan kepada saudara sekalian apa yang dilakukan Daniel bisa keluar dari rasa takut yang luar biasa. Ya, bisa keluar mengalahkan iblis dan bisa berkata, aku menang melawan iblis. Pada tahun yang kedua, ayat 1, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Nebukadnezar adalah raja Babel. Babel itu di mana, saudara? Kalau lihat sejarah, buka peta, Babel itu adanya di antara Syria dan Irak. Di mana Syria dan Irak? Buka Google, saudara. Ya, yang suka buka Google Map tahu di mana lokasinya. Irak yang kemarin itu ada ISIS. Nah, di sana ya Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar ini mengalahkan raja-raja yang ada di Palestina, yaitu keturunan Daud. Jadi Daud raja, Salomo terus turun sampai Rehoboam dikalahkan, dibawa ke tanah Babel, menjadi orang buangan kembali. Nah, disinilah kita melihat cerita tentang Daniel. Daniel ini adalah keturunan daripada orang-orang Yahudi yang masuk di dalam pembuangan. Lalu Raja ayat 2 menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kasdim ini adalah ditulis di sini kasdim karena sebagian besar di Babel itu adalah orang-orang kasdim, ya orang-orang yang hebat saat itu di sana, etnis yang hebat. Ya, kemampuan mereka adalah astrologi. Tahu astrologi, saudara? Apa? Tentang perbintangan. Tahu astronomi? Ayo, siapa yang pintar astronomi dan astrologi? Tahu bedanya? Astro sama tentang bintang, ada nomi, ada logi. Kalau astrologi bicara tentang bintang Sagittarius, Leo, Cancer, apalagi Libra, itu kata orang Taurus, itu kata orang Barat. Nah, kalau orang Chinese bilang ada kelinci, macan, ular, kodok, ada nggak? Nggak ada kodok ya. Berarti tahu itu perbintangan ya. Itu astrologi Cina. Ya, ada 12 binatang. Astrologi Eropa ada 12 binatang juga ya. Ada apa tadi? Ada kepiting. Kepiting apa? Cancer itu. Ada Sagittarius, ada Pisces, ya, macam-macam. Pasti mereka tahu semua ya. Anda tahu semua kan bintangnya apa? Tahu ya, saya bintang apa, kasih bintang apa. Nah, itu namanya astrologi. Kalau astronomi itu tentang bintang, pergerakan bintang, jarak antara bumi ke bintang, ya, apa itu planet, apa asteroid, ya, itu tentang astronomi, ya. Kalau astrologi, bintang-bintang juga, rasi-rasi bintang di atas, tetapi dikaitkan dengan kehidupan di dunia. Ya, kalau bisa ini, bulan ini, tahun ini, lahir anak ini, kalau anaknya Taurus, ya anaknya kayak banteng, suka nyeruduk melulu, gitu. Nah, itu astrologi, ya. Kalau dia, apa namanya, ada yang, apa tuh, yang apa, yang laki perempuan bukan, itu apa namanya, bintang apa? Pisces ya. Ya. Laki enggak, perempuan enggak, ntar anaknya gini-gini. Nah, itu bohong, saudara ya. Itu namanya astrologi. Ketik astronomi, saudara percaya ya. Jarak antara planet-planet berapa, jumlah planet berapa, galaksi apa, itu adalah astronomi ya. Yang tidak boleh adalah astrologi. Tidak ada pergerakan itu mempengaruhi kehidupan kita. Yang mempengaruhi kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan bintang-bintang, dia yang menciptakan planet-planet. Itu yang kita percaya, ya. Nah, para kasdim ini seperti itu. Mereka tahu tentang pergerakan bintang-bintang seperti itu, mempengaruhi di bumi, ya. Nah, raja memanggil mereka, menerangkan pada tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja pada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim kepada raja dalam bahasa Aram. Nah, di dalam kurung bahasa Aram. Mengapa bahasa Aram? Karena ini menarik, ya. Karena mereka membawa orang-orang Yahudi, ya, dari yang tadi berbahasa Ibrani dipaksa untuk berbahasa Aram. Karena di Babel ini berbahasa Aram. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus juga berbicara bahasa Aram.
Ya, bahasa Aram itu yang contoh yang berbedanya adalah mengenai bin, ben, bar. Ya, kalau bin itu biasanya Arab, ben itu Israel. Ya, makanya ada Ben Bur. Ya, ada apa lagi? Yusuf ben Yakub seperti itu ya. Kalau Islamnya Yusuf bin Yakub. Tapi kalau Aram pakai bar. Ya, misalnya Yesus bar Yusuf, Yesus bar Yusuf. Makanya ada Bartolomeus, ada lagi apa? Bar Rabas, pakai bar semua. Nah, ini mempengaruhi bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Ya, sedikit pengetahuan untuk kita semua. Ayat 5. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku tidak mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Lihat begitu otoriternya Raja Nebukadnezar ini. Bagaimana kalau saudara dihadapkan seperti itu? Ya, dipanggil sama Jokowi misalnya. Jokowi nanya, mimpi saya semalam apa? Kita bilang sama Jokowi, Pak Jokowi maaf, Pak Jokowi mimpinya apa? Ya, Pak Jokowi didatengin sama yang itu tuh, ya. Marah Pak Jokowi, bukan itu. Kamu terangkan mimpi saya semalam itu apa? Coba kalau saudara dihadapkan seperti itu, bisa saudara? Nggak tahu kita mimpinya apa dia. Nah, ini yang dilakukan oleh para kasdim, para sihir. Yang mulia Bang Ida cerita dulu, baru saya bisa terangkan artinya. Malah rajanya marah lagi. Kamu mengulur-ngulur waktu katanya. Ya, menghindar supaya jangan dipenggal kepalanya. Ceritakan dulu apa arti mimpi tersebut. Mimpi tersebut apa? Lalu maknanya apa? Ini kita lihat. Kata mereka, silahkan Tuanku Raja menceritakan ayat 7, mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitakan maknanya. Jawab Raja ayat 8, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Jadi jika kamu tidak memberitahukan kepada mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Ayat 10, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang ahli kasdim. Terlalu berat. Dia bilang terlalu berat, mereka nyerah. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar panggil panglimanya, Achior namanya, ya. Achior itu bukan saudara. Apa Achior? Apa Achior? Akong, Achior bukan ya? Achior. Kalau Akong lain ya. Achior. Akong ada di ini, ada di Gereduta. Ariok namanya, ya. Lalu Daniel berkata ayat 15, katanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu besar dan keras ini dibuatkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan minta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel adalah bagian daripada orang-orang buangan dari Yehuda dibawa ke sana, ya, dan besar di sana. Tahu cerita Daniel, ya, karena Daniel pandai, baru bisa tahu tentang mimpi. Maka karena tidak bisa menjawab semua, termasuk Daniel dan kawan-kawannya, akan dipenggal kepalanya. Ada rasa takut yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita menghadapi seperti itu, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi saat ini kita diperhadapkan situasi yang sulit, ada rasa takut. Nah, ini yang iblis mainkan. Rasa takut kita membuat kita bisa rontok dan jatuh. Bahkan kita meninggalkan iman kita, berubah iman kita. Ya, karena seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Kita lihat di sini. Kemudian pulanglah ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Asasia, teman-temannya. Siapa ini, saudara? Hanania itu siapa? Sadrah, Hanania.
Misael, Mesa, dan Asasia, Abednego. Ya, kita lihat di ayat Daniel 1 ayat 7 dikatakan di sana, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel namanya Belsasar. Kenapa? Karena diubah, ya. Orang Yahudi diubah. Karena orang masuk ke kerajaan Nebukadnezar ini, jadi Babel, diubah namanya. Daniel dinamanya Belsasar, Hanania dinamanya Sadra, Misael dinamainya Mesa, dan Asasia dinamainya Abednego. Kita tahu cerita ini, ya, fenomenal sekali. Pada saat keempat orang dimasukkan ke dalam bara api yang dipanaskan berapa kali itu, dipanaskan, ya, belum sampai ke lubang tersebut, masih jauh berjarak beberapa udah kebakar tubuh kita. Tapi keempat orang ini, ya, 4 betul ya, 4 atau 3, 4 dimasukkan ke dalam api, selamat karena Tuhan menyertai dia. Nah, ini yang pertama sebelum dimasukkan dalam api. Ini ujian pertama, ya. Mereka menghadapi ujian ketakutan, di mana akan dipenggal kepalanya. Ya, 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria teman-temannya. Untuk apa, saudara? Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, ini kuncinya, saudara. Tadi kita tahu bila mana kita menghadapi hal-hal yang sulit, ya, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, yang seperti ini kalian harus berdoa. Jangan lupakan doa. Pesan siang hari ini, seringkali kita menganggap remeh doa. Ya, mari saudara, kalau saudara merasa sudah kondisi saat ini, doa memang nggak penting, yang penting perbuatan. Tidak bisa. Tetap doa ini adalah apa, saudara? Napas orang percaya. Ya, doa buat pribadi kita. Ya, pasti seringkali kita berdoa. Ya, berbahaya kalau saudara tidak berdoa untuk diri saudara sendiri. Apalagi doa untuk orang lain, saudara. Ya, doa untuk diri kita sendiri kita sudah lupa. Nah, firman Tuhan mengingatkan kembali betapa pentingnya. Mungkin ada hal-hal yang remeh, enteng, ya, tanpa doa kita bisa bereskan itu semua. Tapi suatu ketika saudara dihadapkan dengan situasi seperti murid-murid Kristus tadi kita baca, tidak sanggup menghadapi, bawa ke Tuhan Yesus. Alih-alih murid tolong dibelas kasihan sama Tuhan Yesus, malah dimarahin oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Hai yang kurang percaya. Yesus menyindir, hai kamu, ya, kurang percaya, kurang berdoa. Maka yang seperti ini, katanya, harus dengan doa. Amin, saudara. Katakan dengan doa. Ya. Daniel mengajak teman-temannya. Jadi doa kooperatif, doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Ya, kalau satu kita nggak kuat, 2 orang kita lebih kuat, 3 orang kita lebih kuat. Seperti lidi, saudara, ya. Kalau cuma satu nggak bisa nyapu kotoran, tapi kalau banyak diikat bisa ngegebukin anak kita. Siapa yang pernah digebukin sama orang tua pakai satu lidi? Ayo ngaku dosa semua. Orang tuanya yang ngaku dosa ngegebukin anak pakai satu lidi. Ya, kuat. Ya, jadi kalau doa kita sama-sama, kita bisa kuat. Amin, saudara. Ya. Kita lihat di sini. Mereka, Hanania, tadi Sadrak, Meshach, Abednego, ya, bersama-sama dengan Daniel berdoa bersama-sama. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Amin, saudara. Pada saat kita tidak kuat, pada saat kita lemah, pada saat di depan kita begitu besar, musuh kita besar, kita beriman dengan segala kekuatan Allah, kita menginjak-injak musuh kita. Tapi suatu kita menghadapi, di depan kita tembok yang besar, kita sulit untuk menghadapi ini. Ingat, saudara tidak sendirian. Di gereja, di tempat ini, kita bisa sama-sama berdoa. Bawa semua kelemahan, bawa semua kesulitan saudara.
Di sini ada tim doa, kita akan sama-sama berdoa. Amin, saudara. Jangan simpan sendiri. Ya, kalau saudara kalah, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Ya, mari kalahkan musuh. Kalau kita tidak kuat sendiri, mari kita bersama-sama. Hari Sabtu doa pagi ada, saudara. Datang bersama-sama, kita patahkan segala kekuatan iblis. Ya, dengan doa syafaat kita doakan. Bagi tempat ini, bagi Grand Duta, bagi sekitar Grand Duta, bagi Banten, bagi Pulau Jawa, bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia. Apa? Karena apa? Karena kemarin Tuhan kata, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Oleh karena itu dari kita sendiri kita harus kuat, bentengi diri kita. Peperangan kita tadi dikatakan di Efesus bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, setan. Ya, yang kita kalahkan. Setan tidak mudah dikalahkan. Ya, karena dia lebih tua dari kita. Bahkan dia sampai berani melawan Allah, menentang Allah. Padahal setan itu, Lucifer itu, ya, pemimpin tujuan hebat di surga, tapi melawan Allah sehingga diusir dari surga dan turun ke dunia. Oleh karena itu, mari kita tahu kekuatan kita. Ya, walaupun Yesus berkata di dalam diri kita ada kekuatan. Ingat, ya, seringkali kita perlu bersama-sama. Amin. Maka benar sudah datang ke gereja, ya, datang dengan kerendahan hati. Oh, kita perlu, kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, kita bersyafaat bersama-sama, ya, agar ada kekuatan di dalam diri kita semua. Amin, saudara. Musuh kita masih banyak di depan mana? Ya, kita tidak bisa santai-santai, saudara. Kenapa? Waktunya semakin dekat. Ya, dulu waktu saya masih muda, saya berangan-angan Tuhan Yesus datang tahun 2000, saudara. Saat itu tahun 1979, saya ingat banget. Saya hitung 80, ya 20 tahun kemudian Yesus datang. Oh, cepat sekali 20 tahun, saudara, ya. Cepat berjalan, habis tahun 2000. Ya, memang Tuhan belum datang tahun 2000, ya. Tapi memang semakin dekat. Kita lihat sekarang kondisinya. Tuhan semakin dekat. Semakin Tuhan Yesus mau datang, semakin gencar iblis juga melakukan aksinya. Peperangan kita semakin berat. Ya, saudara, kita lihat sekarang. Kalau dulu yang namanya epidemi itu satu kota, satu negara mungkin, sehingga ada satu peradaban hilang semuanya peradaban itu. Ya, hilang. Tapi lihat sekarang, epidemi berubah menjadi pandemi. Seluruh dunia. Nah, bayangin, kalau ini tidak bisa dikenyahkan atau tidak bisa dihilangkan virus ini, apa yang terjadi? Seluruh dunia masih bisa sepi, saudara. Kenapa? Kena virus. Tadi saya lewat dari Palem Semi mau kemarin. Saya lihat banyak sekali orang. Ya, anak-anak semua pada pakai masker nggak, saudara? Ada yang pakai taruhnya di sini, saudara. Yang nggak pakai juga banyak. Berdua pegang tangan gitu, pakai 5 orang jalan, ketawa-ketawa. Ngeri, saudara. Kalau rantai ini terus berjalan, saudara, ya tinggal nunggu dulu giliran, saudara. Ya, maka oleh karena itu mari kita bentengi diri kita. Ya, khotbah saya 2 minggu lalu mengingat masih, saudara, iman, aman, dan imun. Dengan amin selesai, saudara. Iman, aman, dan imun, ya. Gitu. Kalau amin udah selesai. Ya, gitu, saudara. Semakin dekat, mari kita perkuat benteng kita dengan doa. Amin, saudara. Kita punya iman, kita juga punya doa. Amin. Amin. Mari kita menundukkan kepala. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kembali Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami berdoa. Oleh karena itu ya Bapa, penuhi hati kami, kerinduan kami terus berdoa kepada Engkau, mengangkat tangan kami. Engkau Allah semesta alam semesta ini, Allah yang mengatur segala hal dalam hidup kami, Allah yang bisa membebaskan kami dari segala masalah kami. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami bersama-sama bersekutu untuk mengalahkan segala musuh kami. Karena kami percaya, kami beriman segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya ini. Terpujilah namamu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan mengubah kami saat ini juga. Kami percaya dan kami ingin mengalami sesuatu yang lebih luar biasa
bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari kita mau lihat beberapa pengumuman. Sebelumnya terima kasih untuk Pastor telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita agar kita lebih lagi dekat dengan Tuhan lewat setiap doa-doa kehidupan kita. Ini adalah info sepekan untuk kita semua, kita dapat lihat bersama-sama. Sebelumnya nanti saya akan GB Group Grand Duta, kita akan sama-sama katakan bertumbuh tiada henti. GB Group Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Ya, info pertama, setiap hari Selasa ibadah wanita Bethel Indonesia masih ditiadakan karena kondisi pandemi. Sementara mungkin yang online juga sedang direncanakan untuk dipersiapkan. Nanti mereka akan secara online setiap bulannya atau bagaimana nanti akan diinfokan kembali. Doa fajar seperti ini yang Pastor katakan, setiap hari Sabtu kita ada doa fajar di tempat ini, dimulai jam 6 pagi sampai dengan selesai Sabtu depan tanggal 14 November. Bapak Ibu saudara sekalian yang mau bergabung boleh bergabung di tempat ini, kita bersama-sama berdoa secara corporate. Next, ini ibadah youth tanggal 14 akan diumumkan di grup WhatsApp-nya youth. Nanti siapa yang melayani dan bawa firman-Nya siapa, nanti ada anak-anak youth boleh cek di grup WhatsApp-nya. Ini ibadah minggu depan, PL-nya Tony, singernya Elias dan Jessica, doa syafaatnya Pak Edi, pemusiknya tim, pembicaranya Ibu Gembala. Tim ada dengan kita jam 11 siang, praise and worship-nya. Setelah itu mereka akan turun ke bawah mengikuti sesi katekisasi untuk baptisan air. Ini ibadah raya kedua, sama hanya beda di doa syafaatnya Saudari Delvi. Ibadah anak setiap hari Minggu mereka ada ibadah secara online di tempat ini juga, akan di-shootnya jamnya jam 3. Bapak Ibu saudara sekalian yang punya anak-anak sekolah minggu bisa nanti dikasih linknya di Google Meet, nanti mereka akan ibadah secara online setiap hari Minggu jam 3 sore. Nah, ini ada orang ini, happy birthday buat Oti, Paleska dan Rahel. Boleh maju ke depan untuk didoakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ini ten apa yuk? Yuk. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama doakan hati supaya hati terus tumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang diingini semua berhasil di dalam nama Tuhan. Bapak Saudara, terima kasih atas apa yang telah Kau kerjakan pada waktu dari kandungan ibu sampai saat ini. Kami menyertai kasih anugerah ada di dalam diri waktu ada sebagaimana besar. Oleh karena itu Tuhan, saat ini bila hamba mendoakan, yaitu berpanjang dari tangan kanan di tangan kiri kekayaan dan hormat, di tengah-tengah hikmat mereka sudah oleh turun atasmu, engkau menjadi kepala dan bukan ekor, kembang tinggi melintasi segala macam persoalan hidup ini, dan engkau menang. Oleh karena itu maka segala berkata Bapa setiap Tuhan Yesus Kristus punya lalu terus menyertai sepanjang hidupmu, kekuatan kasih anugerah dan semua yang kau ingin berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada lagi? Selamat datang. Mungkin ada jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali hadir. Selamat bergabung di gereja GBI Group Grand Duta. Saya berharap Claudia, ya. bisa tetap ada, bertumbuh di tempat ini.
terus tertanam di gereja lokal kita. Ada lagi? Kalau tidak ada tambahan mungkin pengumuman dari Ibu Sinaga mengenai pembangunan. Hanya mengingatkan di bawah ada bazar, sedikit tambahan, di bawah ada bazar buat dana pembangunan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian turun ke bawah selesai ibadah, di bawah mungkin ada jual-jual apa, saya belum tahu, saya juga belum lihat, tapi infonya di bawah ada bazar yang keuntungannya dipakai untuk pelunasan gedung gereja kita. Amin. Silakan turun ke bawah, nanti lihat apa yang berminat di hati harus beli, nggak boleh enggak. Amin. Ini maksa nih jualannya nih. Ini jualannya maksa. Ibu, ada yang mau ditambahin? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita mungkin berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Berdoa Tuhan, kami hanya dapat mengucap syukur atas kasih yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan secara khusus pada saat ini kami boleh ada bersatu di tempat ini Tuhan, untuk mendirikan mezbah sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam 1 minggu ini Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih dengan firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan kami kepintaran untuk boleh kami mengerti apa maksud daripada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur dalam setiap keadaan kami Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang baru kesan disampaikan oleh hamba-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan ketika kami berdoa dan ketika kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa lebih taat dan taat, sehingga iman kami kuat, iman percaya kami teguh Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu buat anak-anak kami, penyertaan-Mu buat pekerjaan kami, buat kesehatan kami, seluruh aspek kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bagi jemaat yang hadir saat ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Berkat-Mu tercurah bagi jemaat kami di tempat ini Tuhan. Bagi yang bekerja, mari terus Tuhan Kau topang dan Kau berkati Bapa. Bagi yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, Engkau yang mencari jawaban. Biarlah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini kembali Tuhan untuk mendapat pekerjaan Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang sedih Tuhan Engkau berikan sukacita. Bagi yang tawar hati Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan
dalam 1 minggu ini. Kami dalam perlindungan Tuhan. Kelak Tuhan, di minggu yang akan datang kami boleh kembali ke tempat ini untuk bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau tidak akan ada memandang musim Tuhan. Tetapi kami percaya Kau senantiasa membuka berkat Tuhan untuk kami boleh meneruskan pembayaran gereja di tempat ini. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, di sepanjang hari-hari yang kami lewati, hamba-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar Tuhan mengorbankan setiap apa yang dimiliki untuk gereja ini Bapa. Di mana Tuhan pada saat ini hamba-Mu menyerahkan kepada kami semua jemaat. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memberikan hati kami Tuhan hanya untuk melihat Engkau Allah yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus bagi semua yang membuka hati untuk memberikan sumbangan gereja ini. Mereka yang tidak kami kenal, kami lepaskan berkat untuk mereka Tuhan. Kami lepaskan berkat kasih-Mu Tuhan. Kami lepaskan Tuhan berkat kesehatan. Kami lepaskan Tuhan berkat setiap berkat dalam aspek kehidupan mereka Bapa. Tuhan, Kau membuka tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami di tempat ini Tuhan boleh bersatu hati untuk menyelesaikan pembangunan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan kami di tempat ini yang bersedia Tuhan melayani Engkau sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan ambil bagian dalam kehidupan para pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, Kau memberkati kesehatan setiap pelayan di tempat ini. Kau memberkati setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh melayani semakin luar biasa dan semakin hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buka hati jemaat Tuhan yang rindu melayani di tempat ini, sehingga kami semua di tempat ini menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bangsa kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan kiranya melawat bangsa ini. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh bertobat dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan bangsa ini boleh penuh dengan berkat Tuhan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap program pemerintahan kami yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, sehingga program itu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Grand Duta Tuhan. Kami lepaskan berkat Grand Duta penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh damai dan penuh sukacita di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami ini, biarlah Tuhan pembelaan-Mu boleh ada. Kau memberkati gereja ini. Setiap hal-hal yang menentang kami tolak di dalam nama Yesus. Gereja ini boleh tetap berdiri. Terima kasih Tuhan. Keluar masuk gereja ini semua umat-Mu diberkati. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, memberikan panjang umur dan kesehatan yang melimpah, boleh menjadi Bapak rohani kami di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap apa yang hamba-Mu pikirkan untuk gereja ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati anak-anaknya, menantunya, dan istrinya Tuhan yang menopang hamba-Mu di tempat ini, sehingga pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biar Tuhan yang memberkati kami. Tibakan kami Tuhan dengan tidak kurang satu apapun di rumah kami masing-masing. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Bapak, terima kasih atas semua ini. Ini terjadi oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Sepanjang siang ini kami mengucap syukur karena kami sudah diberkati luar biasa. Dan tiba saatnya berkat yang luar biasa itu boleh kami terima. Mari saudara kasih dalam Tuhan, buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta saat ini, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, diberikannya kepada kita kasih karunia-Nya. Oleh karena itu dengan iman kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu, sehingga melimpah keluar memberkati di sekitar-Mu. Dan terimalah kasih yang sempurna, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kita semua, dosa-dosa kita diampuni dan kita menerima kehidupan kekal di surga nanti sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus sepanjang kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Menyembah